sih. Jadi kalau dilihat Undang-Undang 8 2010 ya, yang sudah diambil oleh KUHP pasal 67 ayat 2 ABC, ada 3 macam saja tindak pidana pencucian uang. Pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 ya. Pasal 3 itu kalau menurut Konvensi Palermo mengenai transnational organisasi yang kita ambil alih jadi pasal 3, intinya pada 2 kata yaitu conversion and transfer ya, mengubah bentuk atau memindahkan hasil kejahatan dengan tujuan menyembunyikan asal usulnya. Itu yang pasal 3. Kalau pasal 4 inti lagi adalah menyembunyikan, menyamarkan asal usul, keberadaan, status, pindahan hak pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Kalau pasal 5 intinya menerima, menguasai dan menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Nah, bedanya kalau pencucian uang tuh dia objeknya umumnya harta kekayaan, bisa uang, bisa aset, hasil tindak pidana. Jadi dalam TPPU penegakannya yang dipakai adalah follow the money atau follow the set, sehingga keberadaan harta kekayaan hasil tindak pidana itu sangat penting untuk bukan saja mengungkap TPPU, tapi sebenarnya yang diberantas sebenarnya adalah tindak pidana asal yang diberantas oleh pendekatan follow the money ini. Dengan mengejar asetnya dirampas oleh negara, karena manusia ini kan homo economicus, melakukan kejahatan untuk cari harta atau kekayaan. Kalau dirampas untuk negara, ada efek jerah, dia lebih takut miskin daripada masuk penjara. Nah, ini bisa mengurangi tindak pidana asal secara menyeluruh. Nah, kalau tindak pidana konvensional ya sudah tentu tidak terkait dengan pendekatan follow the money tadi atau follow the set, dia tergantung dari aturannya. Yang jelas pendekatannya lebih banyak mengejar pelakunya, melihat perbuatannya, kemudian siapa yang ada hasilnya apa enggak. Nah, hasil ini kalau disembunyikan, disamarkan, namanya TPPU. Disitulah irisan antara pidana biasa dan pidana TPPU. Ada overlapnya sedikit ya. Baik, saudara ahli, seperti yang ahli jelaskan tadi, pertanyaan berikutnya, apakah terhadap TPPU ini bisa berdiri sendiri atau harus ada TPA-nya dulu, tindak pidana asal? Yang penting dalam TPPU adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, bukan TPA-nya. Karena kalau permusuhan pasal 2 ya, materi di crime pasal 3, 4, 5 itu harta kekayaan yang berasal dari mana. Jadi yang paling penting harta kekayaannya, dan cara mendakwakannya bisa kalau diketahui ada pidana asal, bukti-bukti cukup, ketahuan TPPU, dia harus digabungkan sesuai pasal 75. Tapi kalau tidak ada bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal, bisa juga didakwakan TPPU secara stand alone, secara mandiri, tapi biasanya diuraikan perbuatan-perbuatan yang melahirkan uang tadi. Seperti contohnya dalam kasus di Jakarta Selatan juga ada jurisprudensi Bahasim Asyifi 2004-2005. Sebenarnya dia korupsinya cuma 1M, tapi dakwaannya korupsi 1M, TPPU 66M, karena uangnya kami temukan ada sebesar itu. Yang kedua nih, TPPU mandiri, disuruh dia membuktikan sesuai dengan pasal 77, ada pembalikan beban pembuktian bahwa asetnya bukan berasal dari tindak pidana. Karena hakim tidak yakin dengan pembuktian si terdakwa, maka disimpulkan bahwa harta itu berasal dari sumber yang tidak sah. Diganti jabatan sebagai kepala bagian pemeriksa pajak, kemudian LHKPN dan lain-lain, dianggap harta itu berasal dari tindak pidana korupsi. Dia dipidana korupsi dan cuci uang ya, cuci uang kena 6 tahun, korupsinya juga 6 tahun. Tapi cuci uangnya mandiri yang 66M plus berapa dolar itu. Saudara ahli, kaitannya dengan pendapat atau penjelasan ahli tadi, kemudian kita hubungkan dengan pasal 69 Ya. TPU yang menyatakan bahwa untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Apa makna yuridis dari frasa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tersebut?
Tidak wajib artinya dia ditempatkan sebagai suatu independent crime yang bisa dituntut sendiri ya. Nanti tetap dibuktikan di pengadilan. Pada waktu pemeriksaan di pengadilan, terdakwa dikasih kesempatan membuktikan satu saja asetnya bukan berasal dari pidana, yang lain tetap dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi untuk menyidik, menuntut, memeriksa di pengadilan tidak perlu dibuktikan dulu, apalagi sampai dengan inkrah ya, baru masuk ke TPPU tidak perlu. Sangat banyak sekali alasan ya. Jadi kalau lihat dari permohonan pemohon, saya lihat semua udah mengerti mengenai tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga yang dipermasalahkan bukan masalah pembuktian apa tidak. Kalau saya lihat yang dipermasalahkan adalah bagaimana perbuatan-perbuatan yang melanggar atau uraian-uraian yang terkait pidana asal yang melahirkan pencucian uang itu. Jadi tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, nanti di pengadilan tetap dibuktikan gitu. Udah banyak sekali jurisprudensi, dengan umum ada mungkin lebih 300 yang juga merupakan suatu pengakuan bahwa diakui prinsip ini. MK ada 3 jurisprudensi 2014, 2015 dan 2017 umumnya mengakui pasal 69. Waktu itu Pak Akil Muhtar memohon pasal 69 ini dibatalkan 2014. 2015 Suwandoyo Jamdatul minta dibatalkan pasal ini. 2017 ada juga yang ditolak semuanya. Dan di dalam standar internasional ya yang dikeluarkan oleh PBB, WMF, semuanya menyebutkan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Dan ini sudah bukan merupakan isu sebenarnya, karena sudah banyak diterima. Saya pun pernah bertanya pada Hakim Agung Belanda ya, Nico Keizer, waktu itu datang kemari, pada Hakim Agung Belanda. Saya tanya sama Pak Muladi waktu itu di Hotel Merini, apakah di Belanda wajib dibuktikan terlebih dahulu? Jawabannya tidak perlu. Saya tanya Hakim Amerika, Hakim Australia yang banyak kemari diundang KPK, semuanya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau beranalogi dan satu jenis TPPU kan pasal 5 itu mirip dengan penadahan, pasal 480 yang lain. Penadah itu nggak perlu nggak perlu dibuktikan dulu pidana asalnya, apakah yang nyuri mobilnya udah ditangkap apa belum atau dihukum. Kalau dia beli sangat murah di pasar gelap tidak wajar dan bisa diproses dengan penadahan. Jadi sudah terlalu banyak alasan ya, termasuk di undang-undang itu sendiri di pasal 75 menyebutkan kalau penyidik tidak pidana asal menemukan itu dia harus gabungkan, tidak dia harus buktikan. Ada 77 harus membuktikan itu terdakwa, bukan si untuk terdakwa lah, nanti di counter lah oleh si jaksa. Jadi cukup banyak alasan kenapa 69 independent crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Baik, menyambung apa yang pendapat yang disampaikan ahli tadi, misalnya dalam suatu proses itu ditemukan harta yang banyak, kemudian dilihat dari profilingnya si yang punya itu tidak seimbang. Itu menurut ahli, pendapat ahli gimana? Langkah apa yang tepat? Langkah apa yang tepat? Jadi ada dua cara pembuktiannya, ada langsung disebut direct evidence, ada indirect evidence ya. Kalau langsung misalnya ini uang 1M berasal dari siapa, kaitan pidana apa. Kalau di Amerika disebut specific item, satu per satu. Sudah tentu agak susah, apalagi kalau asetnya itu banyak sekali ya. Jadi kalau bisa penyidik pada waktu melakukan penyelidikan menggunakan pendekatan yang namanya indirect evidence ya. Indirect proof, artinya bukan bukti langsung. Bagaimana cara indirect evidence ini? Ini banyak ada kaitan dengan akuntansi. Misalnya yang namanya net worth analysis ya, analisis mengenai kekayaan bersih seseorang, berapa aset, berapa pengeluarannya, netnya berapa. Atau dengan pendekatan pemasukan dan pengeluaran, source and application. Kalau ada jomplang antara pemasukan sedikit, pengeluaran besar, berarti ada sumber yang tidak sah. Bisa juga dilihat dari lifestyle analysis, seperti kasus Alun Trisambodo. Gaji segini, kedudukan nggak begitu tinggi, tapi kok lifestyle-nya luar biasa. Itu akan memberikan indikasi bahwa ada sumber lain yang tidak sah. Sudah tentu tidak cukup hanya ini saja indirect evidence. Harus diperkuat dengan alat bukti lain seperti yang diatur di pasal 235 KUHP. Misalnya kan ada 8 jenis alat bukti.
Jadi indirect evidence itu perlu diperkuat, misalnya keterangan saksi, ahli, keterangan tersangka, bukti surat, barang bukti itu sendiri sudah merupakan alat bukti sekarang, bukti elektronik dan lain sebagainya. Jadi alat bukti sekarang sangat terbuka menurut KUHP yang baru, dia lebih memudahkan untuk mengindikasikan bahwa unsur harta kekayaan yang juga berasal dari pidana ini bisa dibuktikan dengan berbagai alat bukti tadi. Jadi pintu masuknya pertama coba cari dengan indirect evidence, setelah itu diperkuat dengan yang lain. Kalau jumpa bukti permulaan yang cukup 2 atau lebih, silakan dinaikkan menjadi penyidikan gitu. Saudara ahli juga sebagai tadi TPPU cara formil Patrick. Ini sedikit masuk ke ahli tadi menyebut pasal 3, 4, dan 5 TPPU. Ya. Saudara mohon bantuannya ahli untuk menjelaskan karakteristik dari pasal-pasal yang tadi saya sebutkan 3, 4, dan 5 itu. Yang 3, 4, dan 5. Jadi pasal 3 itu tadi saya sudah sebut intinya conversion and transfer, pasal 4 menyembunyikan, menyamarkan, pasal 5 menerima, menguasai, dan menggunakan. Itu inti deliknya yang berbeda. Tapi untuk bisa menyebutkan seseorang mana yang cuci uang, mana yang bukan, misalnya kita ukur dengan pasal 3. Kapan dia melanggar pasal 3, kapan sah transaksinya. Pertama, saya pakai 5 ukuran. Pertama, sesuai dengan pasal 3 undang-undang, dia harus ada hasil kejahatan yang ditransaksikan, ya, harus hasil kejahatan. Yang kedua, pasal 3 harus ada conversion and transfer, mengubah bentuk dan memindahkan hasil kejahatan sesuai dengan pasal 3 dan Konvensi Palermo dan Konvensi Wina tahun 88. Yang ketiga, ini memperkuat yang 2 tadi. Kita coba lihat apakah ada perjanjian, perikatan, kontrak yang sah yang mendasari transaksi itu. Kalau kontrak yang tidak sah, tidak sesuai dengan 1320, ya berarti ada cuci uang. Yang keempat, apakah lazim atau wajar transaksi itu. Saya ambil contoh misalnya, agen mutar meminta supirnya dari orang membeli mobil, buka rekening. Itu tidak wajar. Kalau tidak wajar berarti ada indikasi pencucian uang. Tapi kalau memang benar-benar itu dilakukan secara sah dan wajar, tidak ada cuci. Yang kelima, biasanya cuci uang itu memenuhi modus-modus tipologi tertentu. Misalnya, orang menyimpan uang dalam bentuk emas banyak sekali, dalam bentuk uang banyak sekali. Jadi dalam kasus Zaro Fikar, ya, di dalam modus cuci uang ini namanya modus yang namanya anonymous asset type, tipe aset-aset tanpa nama yang dipakai menyembunyikan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana. Kenapa anonimus? Karena emas itu, apalagi emas itu tidak ada suratnya, uang semua tidak ada catatan, tidak ada jejak, tidak ada paper trace, sehingga susah ditelusuri untuk mengetahui asal-usulnya. Kalau bentuknya seperti ini, dia sudah memenuhi salah satu modus cuci uang. Sehingga dengan memenuhi 5 kriteria tadi, pakai hasil kejahatan, ada conversion transfer, kemudian tidak ada underlying transaction yang sah, tidak wajar, tidak lazim, dan memenuhi modus, ini masuk cuci uang. Begitu juga dengan pasal 4. Pasal 4 kita dapat pakai ukuran yang 5 tadi, cuman aktu seriusnya agak berbeda. Kalau pasal 3 aktu seriusnya intinya adalah mengubah dan mentransfer. Kalau pasal 4 menyembunyikan dan menyamarkan. Kalau pasal 5 aktu seriusnya menerima, menguasai, dan menggunakan. Dia tidak ada tujuan menyembunyikan, menyamarkan. Kalau pasal 5 lebih banyak menikmati saja. Kalau pasal 3 dan 4 ada tujuan menyembunyikan, menyamarkan. Kalau pasal 5 enggak, dia menikmati saja. Itu kurang lebih beda. Dilanjutkan. Terima kasih Hakim yang mulia Pra Peradilan. Ahli, ingin saya bertanya sedikit. Tadi dari penyampaian profil bahwa saudara ahli adalah mantan pejabat di BPTK, ya. Yang saya ingin tanya sebenarnya ini terkait tentang kebiasaan dalam memakai atau menerapkan pola. Bisa cerita sedikit, ya, menggambarkan sebuah terjadinya TPPU itu yang pernah saksi lakukan. Silakan. Kalau disebut pola, ya, pola itu menurut pengalaman para investigator di luar negeri, terutama siklus atau polanya itu ya sering orang banyak tahu. Pertama dimulai dengan placement, ya, menempatkan hasil kejahatan ke dalam
biasanya sistem keuangan. Yang kedua, menjauhkan dirinya dari hasilnya, dia mentransfer, itu namanya layering. Yang ketiga, mengembalikan seolah aset itu berasal dari sumber yang sah untuk dipakai, itu integration. Ini pola atau siklus, dan dia tidak harus kumulatif, bisa alternatif. Tapi ini sebenarnya bukan modus ya, ini proses siklus yang biasa terjadi. Tidak harus kumulatif, bisa selesai satu. Misalnya dalam pemilihan deputi gubernur senior BI 2004, ada suap kepada anggota DPR Komisi 9. Mereka menyetor hasil suap itu traveler check ke bank-bank ya, misalnya bank di DPR. Nah itu udah placement, tertangkap, sudah memenuhi TPPU pasal 3, menempatkan hasil kejahatannya. Ya, cukup jelas ya. Selanjutnya adalah ketika saudara melaksanakan tugas, apakah ada tool atau semacam teknologi yang dipakai ketika pengungkapan sebuah TPPU yang nantinya dijadikan analisa, tentunya yang bisa memperjelas terhadap sebuah terjadinya tindak pidana berdasarkan pengalaman dan keahlian yang sudah miliki. Terima kasih. Ya, kita bekerja harus pakai teknologi, kalau enggak tidak mungkin ya, karena data sebegitu banyak. Ada 6 jenis transaksi yang dikumpulkan oleh PPATK: transaksi mencurigakan, transaksi tunai, transaksi lintas batas negara, outgoing income transfer, transaksi melalui wilayah pabean, transaksi oleh profesi-profesi, transaksi oleh pedagang emas ya, perhiasan, dan itu 6. Kalau namanya transaksi mencurigakan, jenisnya itu ya dari 6 itu, kita mendalami biasa yang menyangkut penyelenggara negara atau nilainya besar atau terkait dengan kasus. Nah, analisisnya bukan manual, kita menggunakan dulu namanya visual link software ya, kita bayar, kita latih orangnya, karena namanya Go AML ya. Nggak mungkin secara manual karena akan banyak menyita waktu. Dari sekian banyak transaksi, misalnya kita ambil contoh transaksi mencurigakan ya, walaupun masuk katakanlah 1 juta misalnya bulan, tidak sampai lebih 5% yang menjadi kasus ya. Kebanyakan biasa-biasa saja, menyimpang dari profil, dari pola kebiasaan transaksi, tidak selalu menjadi kasus pidana. Justru banyak kan tidak menjadi kasus ya. Baik, cukup jelas ya. Jadi ada yang dipakai berupa tool yang memang sudah teruji. Tadi sebagaimana ahli sampaikan. Nah, berikutnya sebagai ahli TPPU kita tahu bersama bahwa ada pergeseran peraturan perundang-undangan di mana di dalam KUHP yang baru sudah diakomodir ya, sudah diakomodir beberapa ketentuan. Dan sebelum ahli juga kita dengarkan keterangannya pada pagi hari ini, ahli sempat diberikan kira-kira untuk sebagai ahli pada hari ini adalah terkait tentang persoalan apa. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana menurut pendapat ahli ketika terjadi perubahan di mana dalam fakta yang disampaikan kepada ahli ini terjadi dari sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Terima kasih. Jadi dalam katakanlah sprindik atau nanti dalam surat dakwaan ya, bisa disebutkan dua-duanya, Undang-Undang 8 2010 pasal 345 dan Undang-Undang KUHP ya, pasal 607 ayat 1 huruf A, B, dan C. Kenapa dua-duanya? Ini ada kasus Akil Muhtar. Akil Muhtar itu diadili pada waktu undang-undang yang lama, Undang-Undang 15 2002 sudah berubah dengan 25 2003. Kemudian undang dicabut dengan 8 2010. Akil Muhtar diadili pada waktu 8 2010. Tapi dakwaan tetap pakai dua-duanya ya. Karena berlaku prinsip sesuai dengan pasal 1 KUH pidana. Perbuatan yang pidana terjadi pada satu waktu diadili, dituntut dengan undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Ini yang dikenal dengan lex tempore delicti, di mana perbuatan terjadi, undang-undang yang berlaku pada waktu itu dipakai. Kemudian bagaimana dengan KUHP? Ini sudah dicabut. Akil Muhtar keberatan, undang-undang dicabut, kenapa dipakai untuk saya? Memang lex tempore delicti seperti itu. Nah, karena udah berubah, sudah dicabut dan dimasukkan kembali ke Undang-Undang KUHP pidana 607 tadi ayat 1 huruf A, B, dan C. Ini juga didakwakan karena tempus deliktinya selain tunduk pada periode lama, juga pada periode baru setelah berlakunya
Undang-Undang KUHP 1 2003 ya. Nah, cuma nanti untuk sebenarnya prinsip lex favoreo di dalam penghukuman ya, dalam pemidanaan harus diberikan yang lebih meringankan, lebih menguntungkan bagi si terdakwa. Kalau menurut saya yang lebih menguntungkan itu ya undang-undang yang baru. Misalnya dendanya jauh lebih rendah. Karena denda dalam skala KUHP lebih rendah dari denda dalam Undang-Undang 8 2010. Jadi hanya masalah penghukuman yang dipakai yang baru, mana yang kalau itu dianggap menguntungkan. Kalau yang lama menguntungkan, yang lama dipakai. Ya. Atau bisa saya ini apakah sependapat kira-kira penghukuman dalam ini adalah endingnya ya? Iya, akhir. Kita bercerita tentang akhirnya. Ya, akhir. Apa yang akan dikenakan sanksinya seperti itu ya? Ya, masalah pengenaan pidana sama dengan pasal 65, 67 mau pakai yang mana? Baik, ini yang terakhir dari saya sebelum nanti ke teman saya. Yang saya ingin tanya adalah dari pengalaman dan sesuai keahlian ahli sendiri. Karena tadi sebelumnya ahli adalah dari PPATK. Pernah nggak mengangkat kasus yang memang ketemu hartanya dulu baru dilakukan analisa? Atau memang harus dianalisa dulu baru ketemu hartanya? Silakan. Terima kasih. Jadi dari rangkaian tindak pidana ya, perbuatan, ada orangnya, ada harta. Biasanya harta itu titik lemah dari rangkaian kejahatan. Apalagi kalau harta itu banyak, nggak bisa disembunyikan, titik lemah akan pasti ketahuan. Sehingga seringkali yang ketemu hartanya dulu, hasil kejahatan dulu. Follow the money, follow the set. Baru kita cari perbuatannya apa, baru cari pidana asalnya. Misalnya contohnya saya ambil kasus Gayus Salomon Tambunan 2008 kami laporkan dia nyetor di bank 28M padahal dia pegawai pajak golongan 3B gaji 12,5 juta. Kok nyetor banyak? Ini kan harta dulu, tapi kita belum tahu pidana asalnya. Ada 8 laporan kita teruskan ke penyidik mencari alat bukti, ternyata ada pidana termasuk ya pidana korupsi karena ada terkait dengan jabatan dia. Jadi kalau pendekatan follow the money itu prioritas mengejar aset atau harta atau uang, dan seringkali yang lebih dulu kelihatan adalah hasil kejahatan sebelum kelihatan perbuatan atau orang. Dan memang sistem TPPU ini dibuat untuk memberantas pidana asal. Jadi TPPU dibuat dalam rangka memberantas tidak pidana asal dan mengejar aset ataupun uang pelaku. Karena manusia ini kan homo economicus ya, dia takut dirampas asetnya, takut miskin. Kalau dibuat miskin ada efek jerah buat dia. Kalau dirampas semuanya. Kalau dia berat-beratkan saja hukuman fisik, pengalaman di Amerika tahun 80-an tidak membuat kriminalitas berkurang. Apalagi di Indonesia, orang boleh dipenjara secara formal, normal, belum tentu badannya ada di sana, belum tentu efek jerah akan mengenai yang bersangkutan. Tapi kalau asetnya dirampas, dia tidak bisa kemana-mana, tidak bisa beli apa-apa, tidak bisa dapat putusan yang meringankan, segala macam. Ini seperti itu. Satu lagi, menarik soal ini. Saya minta pendapat ahli terhadap klausul disembunyikan. Menurut keahlian saudara ini, disembunyikan ini seperti apa? Kira-kira seperti itu. Disembunyikan Concealment ya, ada disguising ya, ada menyamarkan ya. Jadi disembunyikan itu membuat tersembunyi, membuat tidak terlihat ya. Apa yang tersembunyi, apa yang tidak terlihat ya, asal usulnya ya, keberadaannya, peralihannya, kemudian siapa pemilik sebenarnya, itulah disembunyikan. Misalnya pakai orang lain ya, pakai KTP palsu, pakai KTP orang lain, pakai modus-modus TPPU yang semua tujuannya adalah menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta yang berasal dari pidana itu. Baik, biasanya cukup. Terima kasih ahli. Waktu ya, diperhatikan waktu masih 5 menit ya. Siap, makasih yang mulia. Sedikit saja tambahan dari saya. Nah, tadi menyambung yang mengenai asas legalitas dan asas menguntungkan itu ya. Nah, dengan berlakunya KUHP, dengan berlakunya Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP, ini kan 2026 ya. 2026. Nah, ya. Lalu kemudian 3 ketentuan PPPU pasal 3, 4 dan 5 ini kan kemudian diatur ke dalam pasal 607 KUHP ya.
Nah, cabut dan materinya masih cabut. sama. Nah, oke. Nah, itu pertanyaannya itu tadi Pak Yunus. Apakah kualifikasi perbuatannya itu berubah, unsur tindak pidananya berubah, dan ancaman pidananya berubah dengan pengaturan di KUHP itu? Saya lihat aktu seriusnya, ya, menterianya, tujuannya tuh sama, cuman ancaman pidananya yang Berubah. yang jelas sekali berubah ya. Oke. Kalau terkait dengan ancaman pidana, Pak Yunus, penegasan aja. Nah, ini kaitannya dengan alasan objektif penahanan ya di pasal 100 KUHP ya, yang kemudian mensyaratkan harus minimal 5 tahun ya, dan beberapa ketentuan yang khusus ya. Nah, dengan perubahan ancaman pidana ketika pasal 345 diatur ke dalam pasal 607 KUHP, apakah ancaman pidananya menjadi termasuk alasan yang secara objektif bisa dilakukan penahanan terhadap ketentuan itu? Setahu saya di atas 5 tahun ya, pasal Bisa. 5 aja 5 tahun ya, pasal 4 juga jauh lebih berat, pasal 3 paling berat ya. Ya, jadi meskipun diatur di KUHP, ancaman pidananya masih di atas 5 tahun ya. Ya, ya. Itu penegasannya. Terus berikutnya ini terkait dengan tempus delicti. Kapan sih tempus delicti tentang TPPU ini dimulai? Begitu ada hasil kejahatan, harta yang hasil tidak pidana, misalnya hasil korupsi, ada uang 1M. Objek dari TPPU adalah hasil korupsi ini. Kalau dilakukan perbuatan conversion and transfer terhadap aset ini, dimulailah perbuatan TPPU itu. Jadi harus ada harta kekayaan dulu yang ditransaksikan, Oke. yang memenuhi pasal 3-nya ya, baru mulailah TPPU. Selesai korupsi, jalan TPPU. Oke. Nah, ini kaitannya dengan penjelasan Pak Yunus tadi, ahli ya, terkait dengan pendekatan follow the money ya, yang kemudian melihat harta kekayaan tadi di akhir ya, di ujung, lalu kemudian dicari ini sumbernya dari mana atau berasal dari tindak pidana apa kan. Lalu kemudian kaitannya juga dengan pasal 69 tadi yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu kan, normanya kan seperti itu ya. Nah, kemudian perasa itu kan merujuk pada tindakan atau tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan ya. Itu di pasal 69. Nah, pertanyaannya adalah dengan dalam konteks tadi ya, beberapa penjelasan tadi, apakah memungkinkan bagi penyidik ya menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perbuatan TPPU meskipun ya predikat crime-nya atau tindak pidana asalnya masih disidik nih, belum ada pembuktian dari persidangan, belum ada pembuktian di pengadilan? Oh, bisa sekali ya. Bisa ya. Jadi selain indirect evidence tadi ya, dengan alat bukti yang ada di pasal 235 ada 8 macam, itu banyak sekali. Kalau mencari 2 saja, kalau menurut saya mudah. Dan penggunaan indirect evidence ini bukan saja kita yang Pak, Belanda, Belgia, Inggris, Irlandia, even Malaysia, Australia sudah pakai indirect evidence itu. Jadi sudah diterima secara umum ya. Jadi kalau kita nggak pakai ya kita nggak bisa berantas kejahatan, korupsi ya menjadi terus lah. Ini salah satu cara ampuh menghantam tindak pidana asal. Itu tujuan TPPU, mengurangi tingkat kriminalitas dengan mengejar aset, terutama financial crime, termasuk korupsi itu financial crime yang tujuannya cari uang itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah ini kaitannya dengan modus Pak tadi ya, Pak Yunus ya. Apakah suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana pencucian uang ya, walaupun dilakukan tanpa proses layering, misalnya melalui proses di penyedia jasa keuangan, misalnya ketika misalnya diketahui atau ditemukan harta kekayaan yang tersimpan ya di penguasaan pelaku ya dalam bentuk uang cash misalnya atau barang tertentu, dan ini mungkin belum melibatkan atau belum masuk dalam proses layering di di jasa keuangan, apakah juga bisa dipandang sebagai TPPU? Ya, TPPU itu sangat umum dan variasi, tidak harus lewat bank penyelesaian, tidak harus. Tidak harus dipenuhi placement, layering, tidak harus. Tadi saya sebut dia alternatif. Misalnya contohnya kasus pemilihan deputi gubernur senior BI, di mana mereka terima
minimal 10 travel check, lalu uang itu di store ke bank, itu placement saja udah kena semuanya tuh. Jadi tidak perlu menunggu sampai layering integrasi, tidak perlu. Dianggap udah memenuhi pasal 3 itu. Kalau proses layeringnya dilakukan sebelumnya lalu kemudian tersimpan dalam bentuk cash, uang cash atau barang, itu lebih ideal lagi sebagai proses TPPO seperti itu. Jadi setelah dia melakukan placement, dia misalnya uang tunai diubah jadi emas, jadi rumah, jadi macam-macam ya, perusahaan segala macam. Prinsipnya kalau aset-aset yang dijauhkan dari dirinya, ditransfer, dipecah-pecah, itu namanya layering dalam rangka menyembunyikan asal usul yang sebenarnya dari harta itu. Itulah banyak perbuatan cuci uang itu pada layering, proses layering sebenarnya, karena dia menjauhkan dirinya dari aset-aset tindak pidana itu. Pertanyaan berikutnya ini kaitannya dengan unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana TPPO pasal 3 dan pasal 4 nih. Ahli di situ salah satu unsurnya adalah diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ini bisa dijelaskan nggak dua unsur ini, mengetahui atau patut menduga itu seperti apa? Kalau mengetahui ya jelas, offsetnya jelas ya, karena memang tujuan sebelumnya melakukan pidana itu ada hasilnya, dia tahu memang ada kesengajaan tujuannya itu. Ada juga yang memang secara pasti dia pasti tahu karena dia yang atau temannya yang melakukan. Ada juga yang secara kemungkinannya offsetnya itu yang diketahui ya, bisa bervariasi. Tapi kalau yang patut diduga itu memang orang yang berkelalaian itu sangat subjektif, tergantung dari tingkat pendidikan, tingkat pengalaman orang. Jadi bisa sensitif, bisa tidak. Misalnya begini, kalau dikasih itu uang dalam bentuk valuta asing, kemudian jumlahnya besar, kemudian tidak ada underlying transaction, tidak ada perikatan pokoknya, harusnya dia patut menduga bahwa ada sumber yang tidak sah. Saya ambil contoh kasus Fatona. Fatona dalam kasus impor daging sapi, dia banyak memberikan uang kepada mahasiswi, kasih mobil, kasih jam tangan mewah, tidak ada underlying transaction sama sekali. Dia kasih dolar, sementara ini di Indonesia orang transaksi kan alat pembayaran yang sah itu rupiah, kenapa ngasih dolar banyak-banyak seperti itu? Jadi dari sini bisa ketahuan sebenarnya dia patut menduga bahwa ada sumber yang tidak sah, dilihat dari bisa jumlahnya, valuta asingnya, tidak ada dasarnya, kemudian modus-modus lainnya bisa membuat orang menduga ini hasil tindak pidana itu. Baik, ini kami perlihatkan kepada ahli, ada T42 ya, yaitu surat penetapan tersangka nih Pak. Coba dicermati, dilihat konsideran menimbang ya. Ini ada peristiwa pidananya disebut secara ringkas, secara singkat adalah sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi dan atau dalam proses penanganan hukum lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tahun 2018 sampai dengan 2026. Nah, dari konsideran ini yang ingin saya tanyakan ya, kalau dalam dokumen administrasi penyidikan ya, mulai dari surat perintah penyidikan termasuk penetapan tersangka, ketika menyebutkan tempus dalam jangka waktu yang panjang ini, lazim nggak dalam tindak pidana TPPO? Kalau diketahui peristiwanya yang terjadi pada waktu itu ya, memang sebaiknya disebutkan. Kalau enggak, di samping tidak ada kepastian, kasihan juga orang tidak ada batasnya ya. Jadi justru tempus ini menunjukkan kepastian hukum yang harus diberikan kepada yang akan dipermasalahkan adalah periode ini ya. Oke, baik. Lanjut ke bawah ya. Waktu ya. Ya, satu lagi ya. Dari tempus tadi, kemudian ini kan sebetulnya tadi disampaikan oleh rekan kami, periodenya ini kan menyangkut dua keberlakuan ketentuan pidana nih, Undang-Undang 8/2010 dan KUHP baru ya, KUHP ya, pasal 345 dan pasal 607. Nah, apakah di bawah yang ada pasal ya. Nah, lihat diktum kedua ahli ya. Kemudian di sini disebutkan penerapan
penerapan pasal dalam surat penetapan tersangka tadi kemudian disebutkan dengan sangkaan pasal 3, pasal 4, 5, junto, pasal 607 tadi. Nah, bagaimana menurut ahli dengan konteks penulisan pasal ini, karena memang peristiwanya tadi yang kami gambarkan sebagai periode yang panjang dan melibatkan dua keberlakuan ketentuan undang-undang, yaitu TPPU dan KUHP. Silakan ahli. Jadi karena temposnya panjang dan kalau ada perbuatan yang dilakukan pada waktu Undang-Undang 8 2010 masih berlaku, itulah yang dipakai ya. Kemudian kalau ada yang terjadi setelah itu, itulah undang-undang yang belakangan. Kalau terjadi perubahan seperti ini, ya di setelah pasal 345 itu dicabut oleh Undang-Undang 1 2023, maka yang dipakai yang lebih menguntungkan bagi si terdakwa ya. Sudah tentu kalau saya lihat yang menguntungkan yang terbaru, yang mengubah, yang mencabut ketentuan yang lama ya. Oke. Ya. Nah, ini kan konteksnya tadi ahli menjelaskan mengenai lex temporis tadi ya, asas keberlakuan hukum Ya. yang menurut praktek ya tadi kan ahli sudah sampaikan juga beberapa praktek pembuktian keberlakuan dua ketentuan hukum atau dua undang-undang memungkinkan dalam konteks penerapan ketentuan pidana. Nah, ini adalah dokumen penetapan tersangka ya, untuk informasi kepada ahli ya, dokumen penetapan tersangka yang kemudian dihasilkan dari hasil penyidikan, fakta-faktanya dihasilkan dari hasil penyidikan yang menggambarkan bahwa ada dugaan peristiwa TPPU ya yang dalam konteks penerapan ketentuan pidana melibatkan pasal-pasal ini dalam konteks keberlakuan hukum tadi. Maka pertanyaannya adalah apakah masih relevan penyidik untuk sementara menuliskan, mencantumkan pasal-pasal ini, karena konteksnya nanti apakah yang menguntungkan atau tidak ini, tapi ini kan pandangan atau perdebatannya adalah bisa saja nanti penuntut umum dalam surat dakwaan merumuskan mana ketentuan yang menguntungkan atau hakim dalam konteks persidangan itu. Itu informasi tambahannya, kira-kira menurut ahli gimana? Jadi kalau ada TPP yang dilakukan sebelum Januari 2026, sebelum KUHP yang baru ya, yaitu undang-undang yang lama 8 2010 yang berlaku ya. Kalau ada yang dilakukan setelah tidak berlakunya Undang-Undang TPPU 8 2010, 22 dia berlaku sejak 22 Oktober 2010 sampai dengan dicabut oleh KUHP. Kalau ada TPP yang baru ya pakai undang-undang yang baru ya. Jadi memungkinkan ya. Memungkinkan dan relevan ketika di proses penyidikan khususnya dalam konteks administrasi penetapan tersangka masih menyebut beberapa ketentuan-ketentuan tadi. Okay. Ya, selama ada perbuatan itu ya bisa dipakai undang-undang yang baru ya. Cukup ya, Tempo waktu ya. Untuk